Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, Bapak akan membahas ya untuk pelatihan soal persiapan STS Matematika. Baik, kita mulai dari soal nomor pertama. Di sini soal pertama itu tentang SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, soal di sini nomor satu yang bukan merupakan ciri dari persamaan linear dua variabel. Nah, kita ketahui bahwa ciri-ciri persamaan linear dua variabel itu yang pertama adalah memiliki dua buah variabel. Ya, ini sudah pasti ya, karena dia di sininya adalah SPL DV. DV itu berarti dua variabel, berarti dia memiliki dua variabel. Yang kedua memiliki tanda sama dengan. Ya, karena di sini ada kata persamaan, berarti memiliki sama dengan. Yang ketiga adalah variabel memiliki derajat satu. Ya. Nah, dari pilihan A, B, C, D, mana yang bukan merupakan ciri persamaan dua variabel? Kita cek. Yang A memiliki tiga variabel. Nah, ini sudah pasti ya. Nah, pasti ini jawabannya kan. Kenapa? Karena tadi ciri-cirinya itu adalah dia memiliki dua variabel kalau SQL DB. Nah, ini tiga variabel. Berarti udah pasti jawabannya A. B, variabelnya berderajat satu, betul. Terdapat tanda sama dengan betul. Yang D memiliki dua variabel. Berarti yang bukan adalah yang A. Jadi nomor satu jawabannya yang A. Sekarang nomor dua. Manakah bentuk aljabar berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel? Nah, tadi ciri-cirinya yang pertama memiliki dua variabel, yang kedua adalah adanya sama dengan, tanda sama dengan, yang ketiga adalah derajat ya. Jadi variabelnya itu berderajat satu. Kita lihat opsi yang pertama, ini kurang tepat. Kenapa? Karena terdapat tanda pertidaksamaan. Walaupun di sini dua variabel, variabelnya A dan B, tapi tandanya di sini tanda ininya adalah pertidaksamaan, bukan persamaan. Maka ini bukan persamaan ini dua variabel. Yang B di sini ada tanda sama dengan, tapi di sini variabelnya ada tiga yaitu A, B, dan C. Ya, maka dia bukan persamaan ini dua variabel. Yang C di sini adalah betul ya, karena dua variabel di sini P dan Q, kemudian di sini ada tanda sama dengan. Yang D kenapa salah? Karena di sini hanya satu variabel dan juga di sini ada tanda pertidaksamaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor tiga sekarang. Persamaan berikut yang bukan tergolong persamaan linear dua variabel adalah sama caranya tadi ya. Sekarang yang bukan, kalau tadi kan yang merupakan yang bukan. 4N dikurang 3M sama dengan 10. Betul. Ya, di sini ada dua variabel yaitu N dan M dan ada sama dengan. Yang B, 2N per 7 ditambah 3M per 5 sama dengan 15. Nah, ini juga sama betul ya, karena ada variabel N dan M. Walaupun di sini pecahan, tapi variabelnya di sini ada dua. Yang C itu 2M min 13 sama dengan 4N. Nah, ini juga betul, karena di sini dua variabel dan sama dengan. Yang D 9M ditambah 10 sama dengan 4M. Nah, ini tidak benar ya. Karena di sini ya ada variabelnya yang bergabung M dan N-nya. Ya. Maka dia bukan dikatakan variabel dua variabel ini. Jadi yang bukan atau yang kurang tepat dari persamaan linear dua variabel itu yang bukan adalah yang D. Ya. Kemudian nomor 4. Ya, nomor 4 adalah harga 12 apel itu dan 10 jeruk adalah 20.000. Kemudian maaf, 200.000. Sedangkan harga 5 apel dan 7 jeruk adalah 106.000. Nah, jika apel dilambangkan dengan A dan jeruk ada dilambangkan dengan B, maka model matematika yang tepat berdasarkan perkataan Niels adalah, nah, kita harus menggunakan pemisalannya. Misalkan apel itu A, jeruk itu B. Maka informasi yang didapat diambil pada soal di atas adalah 12 apel ditambah 10 jeruk itu 200.000. Kemudian 5 apel ditambah 7 jeruk itu 106.000. Maka modelnya adalah apel kan tadi A, jadi 12A, jeruk itu B, ditambah 10B sama dengan 200.000. Dan 5 apel berarti 5A ditambah 7B yaitu 106.000. Berarti jawabannya yang A. Mudah kan anak-anak ya? Oke, soal nomor 5. Nah, sekarang himpunan penyelesaian dari
4P ditambah 2Q sama dengan 14 dan P min 3Q sama dengan min 14. Nah, cara mengerjakan ini, anak-anak, kita harus menggunakan metode penyelesaian. Ya, ada empat yang menggunakan metode penyelesaian. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode grafik. Yang kedua substitusi, yang ketiga eliminasi, dan yang keempat adalah gabungan. Kalian bebas mau pakai yang mana. Ya, misalnya mau pakai eliminasi, berarti pakai eliminasi nggak apa-apa. Ya, pakai eliminasi saja. Nah, contoh di sini, Bapak gunakan metode eliminasi ya. Kalau kalian mau pakai substitusi juga boleh nggak apa-apa. Di soal itu 4P ditambah 2Q sama dengan 14 dan P min 3Q sama dengan negatif 14. Maka ini eliminasi. Yang pertama akan kita hilangkan adalah variabel P-nya yang dihilangkan. Ya, maka bersama yang atas itu dikalikan dengan satu, berkalian yang bawah dikalikan dengan 4. Kenapa? Karena koefisien yang atas P-nya itu 4, berarti ditaruh di bawah. Nah, sedangkan yang bawah sini koefisien P-nya adalah satu, maka taruh di atas. Jadi disilang ya. Ya, tinggal kalikan 4P kali satu jadi 4P, 2Q kali satu jadi 2Q, 14 kali satu jadi 14. Kemudian yang bawah sekarang P kali 4 berarti 4P, 3 kali 4 min 12Q, min 14 kali 4 adalah min 56 ya, maaf, 14P. Coba kita lihat sini. Ya. Oke, ini berarti ini min ya, min maaf, negatif. Nah, negatif 56. Maka di sini 14 ya P 4P dikurangi 4P hasilnya 0 kan? Nah, maka ini kita kurangi. Nah, kalian harus diperhatikan di tandanya. Tidak selalu dikurangi ya, boleh ditambah. Lihat koefisien yang sama. Kebetulan di sini koefisien yang sama itu P 44. Berarti 4 ini biar hasilnya 0, maka dia harus dikurang. Ya, tidak boleh ditambah karena kalau ditambah nantinya bukan 0 tapi 8P kan, karena 4P kalau ditambah 4P kan 0, maka harus dikurang biar hasilnya 0. Ini dikurang 0, 4P kalau dapat 0P, 2Q dikurangi min 12Q itu hasilnya plus 14Q ya. Kemudian 14 dikurangi min 56 hasilnya plus 70, sehingga 70 dibagi 14 itu adalah 5. Jadi ketemu tuh Q-nya 5. Nah, setelah Q5, maka kita gunakan metode substitusi, yaitu menggantikan nilai Q-nya dengan sebuah nilai. Nilainya yang mana? Ini yang diketahui Q-nya 5, udah kita dapat tadi. Sehingga kita masukin persamaannya boleh yang atas, yang pertama, atau boleh yang kedua, silakan bebas. Ya. Nah, Bapak di sini milih yang pertama. Jadi 4P ditambah 2Q sama dengan 14. 4P ditambah 2Q-nya itu ganti 5. Jadi 10. Jadi 4P tambah 10 sama dengan 14. Berarti 4P sama dengan 14 dikurangi 10. Berapa 14 kurang 10? Hasilnya 4. Berarti 4 bagi 4 hasilnya 1. Sehingga ketemu P-nya 1 dan Q-nya 5. Ya, begitu ya anak ya. Jawaban soal nomor 5. Lanjut sekarang soal nomor 6. Nah, ini dia. Himpunan penyelesaian dari M-2N sama dengan 4 dan 8M ditambah 3N sama dengan 13 adalah, ini gue sama caranya boleh pakai substitusi atau eliminasi, atau mau gabung punya silakan. Nah, misalkan pakai eliminasi dulu di sini, sehingga M-2N sama dengan 4 dikalikan 8 di sini, karena koefisien M di bawah di persamaan kedua itu adalah 8. Sedangkan koefisien M di persamaan pertama itu adalah 1. Ya. Sehingga 8 kali M, 8M, min 2 kali 8, 16. 4 kali 8, 32. Kemudian 8 kali 1, 8. 3 kali 13, 3 kali 1, 3N. 13 kali 1 berarti 13. Sehingga dikurang hasilnya 0, 8N kurang 8, 0. Min 16 dikurangi 3, min 19. 32 dikurangi 13 itu adalah 19. Sehingga 19 dibagi min 19 itu hasilnya minus 1. Min 1. N-nya min 1. Ketika ketemu N-nya, maka kita substitusi. Misalkan ambil persamaan pertama, kedua, misalkan 8M ditambah 3N 13. Berarti 8M sama dengan 3 kali minus 1. Min 3 jadinya kan. Kemudian 13. Berarti min 3-nya pindah ruas, jadi plus 3. Sehingga N-nya adalah 16 dibagi 8 itu hasilnya 2. Maka ketemulah N-nya 2 dan N-nya adalah negatif 1. Paham ya anak-anak ya?
Soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, perhatikan sistem persamaan berikut. Berdasarkan sistem persamaan di atas, maka himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini juga sama ya, kita gunakan metode 4 tadi, metode keempat metode tadi ya. Nah, ini pakai eliminasi, ketemu di sini A plus 5B sama dengan 8, 2A min 5B sama dengan 1. Berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Tinggal 2 kali A, 2A, 2 kali 5 berarti 10B, 5B kali 2 kan 10B, 8 kali 2 16. Kemudian 2A dikali 1 2A, min 5B kali 1 adalah min 5B, 1 kali 1 ya 1. Dikurang, maka hasilnya 0, 10 dikurangi 5, berarti 15B. Ya, karena min ketemu min jadi hasilnya plus. Jadi 10 tambah 5 jadi 15. 16 dikurangi 1, 15. Jadi 15 dibagi 15 hasilnya 1. B-nya ketemu 1. Sekarang yang nilai A. Maka substitusi. 2A min 5B sama dengan 1, 2A min 5 kali 1, berarti kan min 5 sama dengan 1. Berarti 5, negatif 5-nya pindah buah jadi positif ya, positif 5. Sehingga A-nya adalah 6 dibagi 2. Berapa 6 bagi 2? Yaitu 3. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah positif 1. Saya paham ya, anak ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Soal nomor, ini dia. Oke, soal nomor 8. Nah, nah di sini nomor 8 adalah jika P dan Q merupakan penyelesaian sistem persamaan 2P min Q sama dengan 8 dan P plus 3Q sama dengan 12, maka nilai dari P tambah 2. Berarti cari dulu P-nya berapa dan Q-nya berapa gitu kan. Nah, ini kita menggunakan apa? Eliminasi. Maka di atas hasilnya adalah 2P min Q sama dengan 8, kemudian P tambah 3Q sama dengan 11. Berarti eliminasikan yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Maka didapat sini 1 kali 2 2P, min Q kali 1 min Q, 8 kali 1 jadi 8. Kemudian P kali 2 2P, 3 kali 2 6 Q, 11 kali 2 22. Kemudian dikurang, hasilnya 2P dikurang 2P 0, min Q dikurangi 6, min 1 dikurangi 6 berarti min 7. Ya kan, 8 dikurangi 22 itu adalah minus 14 ya. Berarti 14 dibagi negatif itu hasilnya 2. Q-nya ketemu 2. Kemudian kita substitusi mencari nilai P. Nah, jadi P tambah 3G sama dengan 11. Berarti P tambah 3 kali 2 itu 6 sama dengan 11. Berarti P-nya adalah 11 dikurangi 6. Berapa? Yaitu 5. Jadi jawabannya adalah P-nya 5, Q-nya 2. Kita yang cari adalah P plus 2Q. Berarti P-nya 5, Q-nya 2 kali 2 itu 4. 5 tambah 4 yaitu 9. Jadi jawabannya adalah 9. Kemudian soal berikutnya soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 kalian cari di sini titik perpotongan. Kira-kira di titik berapakah dia berpotongannya? Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah 2. Ya, di sini kan X-nya di sini 2, kemudian ke bawah di sini ketemulah ini minus 2. Jadi jawabannya adalah 2, min 2. Jangan sampai salah ya. Yang ditulis pertama adalah X-nya dulu. X adalah garis yang berdatar dan Y adalah garis yang tegak. Berarti cari dulu nih garis yang berdatarnya di mana dia letak titiknya. Oh, ternyata di 2. 2, berapa sih di sini nih? Ya kan di tengah-tengah ini berarti negatif 2, maaf 2, negatif 2. Jadi X-nya positif ya yang minus negatif ya, jadi 2, min 2. Kemudian soal berikutnya soal nomor 10. Zabar dan Jahit membeli buku tulis jenis 10 S dan pensil 2B di toko Indo April dengan kwitansi belanja sebagai berikut. Jadi ada gambar A dan gambar B, berarti ada dua struk ya, ada dua struknya atau kwitansinya. Yang pertama adalah gambar A. Membeli berapa buku tulis di sini? Ada 2 buku tulis, kemudian ada pensil 2B-nya 3. Berapa harganya? Yaitu 80.000. Kemudian satu lagi, buku tulisnya itu 1, buku pensilnya adalah 1. Nah, ini kita menjawabnya adalah menggunakan apa? Menggunakan metode yang 4 tadi. Boleh bebas, salah satunya boleh diambil. Kita pakai misalkan harga buku tulis itu adalah P. Harga pensilnya itu Q. Maka dapat dibuat persamaannya adalah 2P ditambah 3Q. Dari mana nih 2P tambah 3Q? Ini adalah dari kwitansinya. Nah, di sini kan kwitansi yang pertama kan 2P. Berarti P itu kan pens, apa buku tulis. Q
Q-nya itu adalah pensil. Jadi 2P tambah 3Q itu sama dengan 80.000. Dan satu lagi P tambah Q kan hanya satu-satu kan? Nah, yang gambar B ini hanya satu-satu. Itu P tambah Q adalah 35.000. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan nilai P-nya berapa, nilai harga pensilnya berapa, harga dari buku tulisnya berapa, harga pensilnya berapa. Nah, kita mulai eliminasi, maka ketemulah di sini Q-nya itu adalah 10.000. Tadi Q itu adalah harga apa? Harga pensil. Nah, sekarang harga buku tulis, berarti kita masukin nilai Q-nya tadi 10.000. Sehingga P itu sama dengan 35 dikali 10, yaitu berapa? 25. Jadi harga buku tulis ada 25.000. Sehingga sini Jabar membeli 5 buku tulis dan 7 pensil adalah tadi buku tulisnya 25.000, pensilnya 10.000. Berarti 25 kali 5 ditambah 7 kali 10. Berarti eh, maaf. 5 kali 25 itu 125 kan? Kemudian 7 dikali 10 berarti 70. Jadi jawabannya adalah 195.000 rupiah. Ya, seperti itu. Itu caranya salah satu. Jadi dibuat dulu pemisah, biar lebih mudah. Selanjutnya nomor 11. Nah, nomor 11 diperhatikan. Ayah ingin membeli baju toko dan sarung di toko Senyum Indah. Di toko tersebut tersedia harga paket perlengkapan ibadah, di antaranya baju koko dan sarung. Jadi ada paket pertama, paket berkah satu, yang kedua adalah paket berkah dua. Nah, yang kita lihat di sini anak-anak harus lihat tuh berapakah sih jumlah kemejanya, apa bajunya, berapa sih jumlah sarungnya. Nah, kita lihat yang berkah satu. Di situ sebelum itu kita misal dulu ya, baju kokonya P, sarungnya Q misalkan. Nah, paket satu itu tiga baju, kita hitung ada tiga, satu, dua, tiga, gitu kan? Kemudian lima sarung, kita hitung sarungnya ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima, betul ya? Oke, kemudian hasil apa harganya berapa? Paketnya sejuta 125.000. Harga paket yang kedua itu adalah ada berapa baju koko? Ada enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam. Kemudian ada berapa sarung? Ada tiga sarung. Berapa? Jadi 102 ya 1.200.000 ini harganya. Maka setelah kita buat persamaannya, kita menggunakan eliminasi. Ya, maka yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kalikan dengan satu. Kenapa kali 2 kali itu bukan kali 6 dengan kali 3? Sebenarnya kalau kalikan yang atas kali 6, bawah kali 3 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi 3 dan 6 itu sama-sama bisa disederhanain ya. Bisa dibagi 3 kan sama-sama kan? Nah, maka yang atas dibagi 3 hasilnya satu, yang bawah dibagi 3 hasilnya 6. Ya, maaf. Yang atas dibagi 3 hasilnya satu, yang bawah dibagi 3 hasilnya 2. Ya, koefisiennya. Sehingga yang atas itu kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan satu. Maka di sini hasilnya adalah ininya sama caranya ya, di semua yang harus dikalikan, yang bawah juga dikalikan. Maka di sini adalah 1.005.000. Kemudian dibagi berapa? Dibagi 7. Ya. Eh, jadi Q-nya ketemu. Q-nya adalah 150.000. Tadi Q apa? Q itu adalah sarung. Jadi harga sarungnya 150.000. Ya. Nah, berarti kalau sarungnya 150.000, maka kita bisa cari harga bajunya. Dari mana dapatnya? Ya, kita tinggal mensubstitusikan sebuah nilai dari Q-nya. Ya, tadi kan 150.000 kali 3 berarti 450. Sehingga 6B sama dengan 1.200.000 dikurangi 450.000. Jadi 750.000. Nah, 750.000 itu dibagi 6. Maka dapatlah di sini hasilnya adalah 125.000. Itu yang P. Nah, Q-nya sudah ada, P-nya juga sudah ada. Maka di sini harga bajunya adalah 125.000 dan harga sarungnya 150.000. Dan kita lanjutkan soal nomor 12. Harga 2 kilogram gula pasir dan 3 kilogram beras adalah 27.000. Sedangkan harga 3 kilogram pasir dan 3 kilogram beras adalah 33.000. Harga 1 kilogram gula pasir dan harga 1 kilogram beras masing-masing adalah. Nah, ini juga sama ya, anak-anak. Kalau ada soal kayak gini dipakai pemisalan. Misalkan P itu adalah gula pasir, kemudian Q itu adalah beras, boleh. Ya. Nah, maka di sini ya kita gunakan apa model matematikanya itu buat matematika. Berarti 3 kilogram gula pasir berarti 3P.
3 kilogram beras berarti 3 ki. Harganya berapa? Totalnya 27.000 misal. Kemudian sedangkan 3 kilogram gula pasir, ya kemudian dan 3 kilogram beras berarti 3 P tambah 3 ki. Maka di sini tinggal dikurangi saja. Karena sudah ada yang sama kan 3 ki dengan 3 ki berarti 0 ki. Jadi min P. Berarti min P ditambah 0 ki sama dengan minus 6.000. Jadi P-nya 6.000. Ketemulah P-nya. P itu tadi adalah gula pasir. Berarti kalau gula pasir udah dapat, ya, gula pasirnya udah kita dapatkan nih, P-nya itu gula pasir, maka kita cari beras. Nah, berasnya bagaimana? Dengan cara mensubstitusikan nilai si gula pasirnya. Maka dapatlah di sini 2P tambah 3 sama dengan 27.000, berarti 2 kali 6.000, berarti di sini 12.000. Ditambah 3Q sama dengan 27.000. Sehingga 27.000 dikurangi 12.000 itu ada 15.000. Kemudian dibagi 3 itu hasilnya 5.000. Jadi harga gula pasir itu adalah 6.000. Kemudian harga berasnya Rp5.000. Ya. Oke, lanjut soal nomor 13. Nah, nomor 13 hampir sama ya dengan soal tadi nomor 11 berarti ya. Dan di sini ayah berencana ingin membeli 7 buah tujuh baju koko di 8 buah sarung, ya dan 8 buah sarung. Kemudian akan dibagikan kepada kaum duafa, maka berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli kedua jenis barang tersebut? Berarti kita di sini harus cari dulu harga koko berapa, kemudian harga sarungnya berapa. Ya, caranya hampir sama ya, semuanya sama dengan yang atas. Paket satu kita terdiri dari 3 baju, 5 sarung. Harganya 1.145.000. Kemudian paket 2 6 baju koko dan 3 sarung harganya Rp120.000. Nah, kemudian sama pengalinya dikali yang atas kali 2, yang bawah itu kali 1. Nah, sesuai dengan koefisien. Maka ketemu lakinya adalah 15.000 dan P-nya itu 125.000 rupiah. Ya, seperti itu. Kemudian yang dicari adalah ayah itu ingin membeli 7 buah baju koko, kemudian dan 8 buah sarung. Tinggal kita kalikan. Ya, 7 kali 2, 7 kali 125.000, kemudian 8 dikali 150.000. Hasilnya 875.000 tambah 120.000 adalah 207, 2, maaf, 2.775.000 berarti ya totalnya. Jadi 2.775.000 karena dia 1.200.000 ya. Kemudian nomor 14. Oke. Nara membeli 2 buku tulis. Kemudian harus seharga 165.000. Jika Jabar memiliki 1 buah pensil dan 1 buah buku, maka ia harus membayar maka ia harus membayar sebesar berapa? Pakai caranya sama, eliminasi kan? Eliminasi, kemudian ketemulah di sini key-nya adalah 1.500. 1.500 itu harga apa? Di sini key. Key itu adalah harga pensil ya. Kemudian kalau buku tulisnya itu adalah P. Maka ketemulah nilai Q. Maka Q-nya dikali, kemudian dimasukin substitusi nilai Q-nya. Maka ya setelah setelah ini dikalikan si nilai Q-nya, maka di sini 11.500 kurangi 4.500 ya. Hasilnya 7.000 dibagi 2 yaitu 3.500. Jadi harga buku tulis itu ada 3.500, kemudian harga pensilnya adalah 1.500. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal nomor 15. Tadi sudah ya nomor 14. Oh, tadi sudah 14. Berarti sekarang nomor 15. Nah, ini ada kwitansi juga sama nomor 15 ya, kwitansi pembelian. Nah, kemudian di sini, nah, jika Jabar membeli 5 buku tulis dan 7 pulpen yang berjenis sama di toko alang-alang, siap hore-hore, maka ia harus membayar sebesar berapa? Berarti kita di sini buat pemisalan kwitansi satu itu isinya apa saja. Kemudian kwitansi dua itu isinya apa saja. Misalkan kwitansi satu itu 3 buku tulis, kemudian 5 pulpen. Ya kan? Harganya berapa? Yaitu harganya 40
3.000. Yang kedua kwitansi dua buku tulipat buku itu 20 pen, berarti harganya 34.000. Ya, maka ketemulah di sini menggunakan metode eliminasi. Punya Q-nya 5.000 dan P-nya adalah 600.000. Ya. Nah, kemudian jadi jawabannya itu adalah jika disubstitusi kemudian tinggal hasilnya itu adalah 65.000. Jadi kan 5P 5 kali 6.000 kan 30.000. Kemudian 7Q, 7 kali 65.000 itu adalah 7 kali 5.000 itu 3.500 kan? Nah, 3.500 tambah 3.000 berarti 6.500 rupiah. Ya. 6.000, maaf 6.500, 65.000, maaf 65.000 rupiah. Ya, jadi jawabannya nomor 15 itu adalah 65.000 rupiah. Baik anak-anak, soal nomor 16 dan sampai 25 nanti akan Bapak lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.